Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati meresmikan kantor baru Kamar Dagang dan Industri Indonesia atau Kadin Kota Kediri yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol nomor 135 Kota Kediri pada Rabu 8 Oktober 2025. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan tumpeng oleh Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kota Kediri. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Kediri menyampaikan bahwa pemerintah daerah tidak dapat berjalan sendiri dalam membangun perekonomian daerah. Dukungan dari dunia usaha menjadi faktor penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri. Melalui semangat visi Kota Kediri, pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan lingkungan ekonomi yang ramah. Kantor Kadin baru ini diharapkan menjadi tempat lahirnya ide-ide inovasi, sekaligus ruang bagi kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha. Peresmian kantor Kadin Kota Kediri diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mars Kadin, dan doa oleh Kiai Haji Abu Bakar Abdul Jalil atau yang akrab disapa Gus Ap. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Senang sekali rasa saya Dona Merista dapat hadir di acara yang luar biasa pada siang hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara peresmian Kantor Kadin Kota Kediri. Boleh beri aplausnya Bapak Ibu? Terima kasih Pak Ketua
beliau Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Kota Kediri. Karena ketuanya beliau, saya wakil, maka lebih afdol kalau beliau yang mengawali. Langsung doa. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan peresmian kantor Kadin yang baru ini bisa diimbangi dengan pembangunan jiwa dan moral yang juga lebih bagus, karena kantornya bagus, fisiknya bagus, yang moralnya tentu juga mudah-mudahan bagus pula. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ja'al hadhil buqata, ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah ini bangunan kantor Kadin Kota Kediri buqatan mubarakatan, buqatan nafiatan, buqatan mardiyatan, buqatan lazimatan ila yaumil qiyamah. Allahumma khtim lana bi khatimatis sa'adah. Allahumma kshif anna minal bala ma la yaksib ghairu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Kadin Kota Kediri kepada terhormat Dr. Andes Haji Muhammad Solikin. Disilakan. Dalam sambutannya, Ketua Kadin Kota Kediri, Haji Muhammad Solikin, menyampaikan bahwa keberadaan kantor baru ini diharapkan menjadi pusat sinergi antara dunia usaha dan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Mbak Wali, yang mana hari ini tiba waktunya kita melaunching kantor kita yang baru. Semoga kantor kita ini bisa bermanfaat untuk seluruh pengusaha yang ada di Kota Kediri, menjadi tempat bernaungnya pengusaha dan UKM Kota Kediri. Alhamdulillah tempat ini sudah luar biasa bagi kami. Dan insya Allah ini kalau di Jawa Timur termasuk, kalau kabupaten kota termasuk yang paling bagus. Termasuk paling bagus. Ya ini yang harus kita syukuri. Kita juga dengan PT Jagat ini proses untuk mendapatkan ini sudah luar biasa, tapi alhamdulillah bisa kita kondisikan. Harapan kita ke depan program-program Kadin Kota Kediri ini bisa dimanfaatkan, bisa bersinergi dengan seluruh pengusaha yang ada di Kota Kediri. Kebetulan Kadin Kota Kediri ini mempunyai yang namanya rumah kurasi, Pak. Rumah kurasi yang satu-satunya di Indonesia, yang mana Dewan Penasihatnya adalah salah satunya adalah Bu Khofifah Indar Parawansa, yang mana kita sekarang sudah go nasional. Bahkan pengusaha kita yang dibina oleh rumah kurasi sudah bisa ekspor. Tanggal 14 insya Allah diundang Pak Ketua ya, dengan PUM dari Nederland di Jawa Timur untuk mengkondisikan ekspor. Dan ini semua dari pengusaha Kota Kediri. Mohon dukungannya Mbak Wali untuk UKM kita yang bisa naik kelas ini, kita akan support terus untuk bisa berkoordinasi terus, bisa ekspor. Ya, ini yang harus kita dukung penuh. Yang kedua, saya juga perlu sampaikan, kita di sini mempunyai yang namanya, kita Kadin Kota Kediri menyiapkan tempat forum CSR. Forum CSR ini adalah program yang sudah ada undang-undangnya, dan kalau di Kota Kediri sudah ada perdanya. Ini adalah forum pengusaha Kota Kediri yang mana mereka bisa berpartisipasi dalam rangka untuk ikut membangun Kota Kediri secara langsung. Nanti bisa koordinasi dengan sini. Saya juga berharap nanti dari Pemda, dari Bapeda khususnya yang mengkondisikan ini, bisa menempatkan orang di sini, satu orang
untuk berkoordinasi dalam rangka untuk mengkondisikan terkait dengan peran serta pengusaha dalam rangka untuk membantu pembangunan yang ada di Kota Kediri. Karena menunya sudah kita kondisikan dengan Bapeda, moga-moga ini bisa dilaksanakan dengan baik. Emani-mani kalau tidak dilaksanakan. Yang ketiga, saya juga perlu sampaikan, saya sampaikan terima kasih pada Pak Ketua Kadin Jatim yang juga hadir pada hari ini. Karena Kadin Kota Kediri menjadi percontohan untuk tingkat nasional. Ini yang harus kita syukuri. Dan dalam waktu dekat ini, insya Allah banyak kadin daerah yang akan datang ke Kota Kediri dalam rangka untuk belajar. Katanya seperti itu. Padahal kita juga semua masih proses belajar semuanya. Insya Allah nanti kalau Mbak Wali ada waktu, insya Allah dari beberapa daerah kita ajak ke Mbak Wali untuk mendapatkan pencerahan. Harapannya seperti itu. Nanti didampingi oleh Pak Ketua Kadin Jawa Timur. Mungkin itu dari saya sampaikan terima kasih. Moga-moga kantor yang baru ini betul-betul bisa bermanfaat untuk peningkatan perekonomian di Kota Kediri. Kalau hanya sekedar kantor aja banyak, tapi kalau ada manfaatnya, monggo ini yang paling penting kita lakukan. Dan kantor ini bisa menjadi tempat berkumpulnya seluruh pengusaha yang ada di Kota Kediri. Ini ada kontraktor, ada pengusaha, ada UKM dan lain-lain. Insya Allah di atas juga ada hall sekitar 40 orang untuk mengadakan acara meeting secara bersama. Ini semua bisa menggunakan acara itu dengan gratis, tidak perlu harus bayar. Oke, saya terima kasih kepada semua yang ada pada hari ini. Moga-moga acara ini bisa berjalan dengan lancar, pembukaannya bisa berjalan dengan lancar. Saya minta Mbak Wali untuk meresmikan kantor Kadin Kota Kediri sekaligus pengguntingan pita nanti, insya Allah seperti itu. Dan semoga acara ini mendapatkan ridho dari Allah, dan ke depan ayo kita bersinergi bersama antara pemerintah daerah, pengusaha yang ada di Kota Kediri. Itu dari saya sampaikan terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di momentum yang luar biasa siang hari ini, kita akan ikuti bersama sambutan Ketua Kadin Provinsi Jawa Timur, Kepada yang terhormat Bapak Adi Dwi Putranto SH MHP, disilakan. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Jawa Timur, Adik Dwi Putranto, yang hadir dalam peresmian tersebut, ia menyebut Rumah Kurasi sebagai kebanggaan Jawa Timur dan inspirasi bagi daerah lain. Adik juga mendorong Kota Kediri segera membentuk Tim Koordinasi Vokasi Daerah atau TKDV agar dunia pendidikan dan industri dapat berjalan seiringan, menyiapkan SDM unggul serta wirausahawan baru yang siap menghadapi tantangan global. Kami Kadin Provinsi Jawa Timur memang kami fokuskan di program peningkatan sumber daya manusia, termasuk Rumah Kurasi ini terkait erat dengan sumber daya manusia. Ini juga ada senior saya nih, Mbah Trimo, guru saya juga, Bu. Saya baca bukunya itu hampir 3 kali, nggak bosen-bosen. Mbah Trimo. Bukunya menarik, pengalaman beliau mulai awal sampai jadi marbot gitu. Jadi Rumah Kurasi itu memeriksa produk IKM yang mempunyai standar ekspor, gitu. Mempunyai standar ekspor. Tapi dalam memeriksa bukan berarti kalau tidak lolos di standar ekspor yang masih di standarnya pasar modern atau pasar tradisional ditinggal. Tapi kenapa kita pakai standar ekspor? Karena supaya kita bisa tahu mana yang belum masuk standar ekspor, yang masih masuk di standar pasar modern, dan yang masih di pasar tradisional, yaitu yang kita dampingi supaya mereka standarnya, standar kualitasnya ekspor minimal kualitasnya. Belum lagi nanti didampingi secara formalnya harus
juga mempunyai persyaratan untuk bisa ekspor. Ini andalannya Kadin Kota Gresik. Beda dengan Kadin Kota Kediri, beda dengan Kadin Kabupaten Gresik. Kalau Kadin Kabupaten Gresik itu jadi terbaik Kadin Kota Kabupaten juga se-Indonesia dengan program rumah vokasinya. Nah, nanti di sini juga akan ada rumah vokasi, di Gresik nanti juga akan ada rumah kurasi. Memang kami sangat fokus di peningkatan sumber daya manusia. Jadi termasuk yang lagi kami lakukan saat ini adalah terkait dengan pendidikan dan pelatihan vokasi. Dulu kami ini jalan sendiri, Kadin jalan sendiri, Pemprov jalan sendiri, Dinas Tenaga Kerja jalan sendiri, Dinas Pendidikan jalan sendiri. Sekarang sudah ada namanya TKDV, Tim Koordinasi Vokasi Daerah. Pengurusnya semua stakeholder ada di situ, ada Kadin, ada Dinas Tenaga Kerja, ada Dinas Pendidikan, Perindustrian, LPK, terus BLK, dari kampus juga ada, dari Kadin juga ada. Nah, ini kita bersama-sama untuk ngurusi terkait dengan bagaimana sih adik-adik kita kalau lulus sekolah, kuliah bisa sesuai dengan kebutuhan industri. Terus bagaimana sih adik-adik kita mulai sekolah, mulai kuliah, baik itu di politeknik maupun di perguruan tinggi, bisa untuk jadi wirausaha. Jadi kesimpulannya, kalau saya simpulkan bahwa program TKDV ada dua: menciptakan tenaga kerja yang kompeten sesuai dengan kebutuhannya industri. Satu, meningkatkan jumlah wirausaha baru. Nah, di Kediri tentunya sudah ada TKDV-nya. Belum. Tergantung Mbak Wali. TKDV itu ketuanya itu Pak Sekda, di wakilnya Kadin, di situ ada Pokja, ada 3 Pokja, Pokja Pendidikan, Pokja Pelatihan, Pokja Kerjasama. Di situ semua ada Kadin untuk menjawab tantangan itu. Karena di industri merasa bahwa lulusan itu tidak sesuai dengan kebutuhannya industri. Jumlah wirausaha kita terlalu sedikit. Kalau negara tetangga kita Malaysia itu 8% jumlah wirausahanya. Di Singapura lebih banyak lagi jumlah wirausahanya, 8% dari total jumlah penduduk. Kita hanya 4%. Untuk jadi negara maju, jumlah wirausahanya minimal harus 8%. Nah, itu tugasnya Kadin juga. Karena yang bisa ngajari wirausaha kan juga wirausaha sendiri. Nah, berarti gedungnya ini sudah bagus. Nantinya nggak sekedar mengkurasi produk IKM, tentunya juga ngurusi hal-hal lain yang memang jadi fungsinya Kadin di sana. Jadi Mbak Wali nanti setelah TKDV, Tim Koordinasi Vokasi Daerah Kota Kediri, itu terbentuk sekaligus nanti akan bisa menyusun strategi daerahnya.
untuk Kediri kan beda-beda tiap daerah. Nah, langsung setelah itu, setelah strategi daerah, timeline-nya kapan ada kegiatan, kegiatannya apa aja, termasuk anggarannya. Nah, nanti kami dari provinsi bisa mendampingi. 2 hari yang lalu kami ke Bakorwil Jember, ngumpul semua di sana, kepala-kepala dinas tenaga kerja sama kadin kota kabupaten yang Jember. Kemarin di Bojonegoro, insya Allah minggu depan di Kediri, Madiun sama Malang, ngumpul semua untuk membahas TKDV. Dan juga dalam rangka cita-citanya akan menguasai pasar Indonesia dengan produk dari Indonesia. Kami dengan Bu Gubernur ini setiap bulan itu ada misi dagang antar provinsi. Setiap bulan. Besok insya Allah tanggal 18 kami ke Palu. Tapi sebelum berangkat kita zoom dulu dengan para pengusaha di Palu, apa yang kira-kira dibutuhkan di Palu. Dan nanti kita bawa pengusahanya dari Jawa Timur. Begitu juga dari Palu, dia minta pengusaha apa yang datang ke Palu. Sehingga kita bawa juga pengusaha. Itu setiap bulan. Cita-citanya boleh banget menguasai pasar dalam negeri dengan produk dalam negeri. Karena efisiensi, biasanya setiap tahun kami misi dagang ke luar negeri itu 4 kali dengan Bu Gubernur juga. Karena efisiensi, jadi misi dagang ke luar negeri tidak bisa dilakukan. Tapi Kadin selalu dapat undangan untuk pameran di sana, pameran di luar negeri. Dan nanti insya Allah tanggal 14 minggu depan kami ini kedatangan kami dari Nederland. Ini mereka ini adalah ekspor yang bergerak di bidang tanaman, baik itu tanaman perkebunan maupun tanaman hias. Nanti kami juga mohon ada teman-teman dari Kediri bisa ke Surabaya untuk mendalami apa maksudnya dari Nederland. Selamat pada Kadin Kota Kediri dengan kantornya yang sangat megah, dan terima kasih Mbak Wali Kadin Kota Kediri sudah berikan fasilitas yang luar biasa. Mudah-mudahan bisa membantu pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati yang hadir meresmikan kantor Kadin Kota Kediri menilai sejauh ini Kadin Kota Kediri terus menunjukkan peran aktifnya melalui berbagai program. Salah satunya Rumah Kurasi yang merupakan inovasi pertama di Indonesia dan hadir di Kota Kediri. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pelaku UMKM lokal untuk menembus pasar ekspor. Pemerintah menargetkan setiap bulan ada 5 hingga 10 pelaku usaha yang mampu mengekspor produknya. Yang saya hormati hadirin tamu undangan yang berbahagia, pertama-tama pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran Kadin Kota Kediri karena pada hari ini telah diresmikan kantor baru. Semoga dengan adanya kantor baru ini bisa menjadi semangat baru bagi Kadin untuk bisa terus berinovasi dan berkontribusi untuk Kota Kediri. Pemerintah daerah tentunya juga tidak bisa berjalan sendiri, butuh dukungan dari pelaku usaha, dan tentunya ini juga butuh support dari Kadin untuk bisa membersamai pemerintah daerah
untuk sama-sama membangun Kota Kediri. Melalui semangat visi Kota Kediri, tentunya pemerintah kota juga berkomitmen untuk terus meningkatkan ekosistem ekonomi yang sehat, ramah investasi, serta adaptif. Untuk itu saya berharap dengan adanya kantor baru ini bisa menjadi rumah bersama, kemudian bisa menjadi tempat berkumpulnya ide-ide, inovasi, kemudian bisa menjadi tempat berkumpulnya kemitraan, serta bisa menjadi tempat di mana dunia usaha serta pemerintah ini bisa saling berkolaborasi. Dan saya melihat bahwa selama ini Kadin pun sudah terus menunjukkan kiprahnya yang progresif dan relevan. Salah satu program unggulan dari Kadin pun tadi juga sudah disebutkan, yaitu dengan adanya rumah kurasi, dan ini baru ada di Indonesia, khususnya di Kota Kediri. Ini yang diinisiasi oleh Kadin. Boleh kasih tepuk tangannya. Kemarin saya sempat berbincang dengan Bapak Ketua Kadin, Pak, kalau memang rumah kurasi ini pertama kali ada di Kota Kediri, seharusnya kita bisa support banyak UMKM yang ada di Kota Kediri untuk bisa terus ekspor. Syukur-syukur sebulan 10-15 yang bisa ekspor. Nah, ini tentunya kita juga butuh dukungan dari Kadin, karena biasanya yang mengetahui ini UMKM yang memiliki potensi untuk ekspor itu Kadin yang lebih mengetahui. Dan dengan adanya rumah kurasi ini, tentunya ini bisa menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk mengkurasi produk-produk lokal secara profesional dari segi kualitas, kemudian kemasan, dari strategi pemasaran, agar UMKM ini mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional, hingga tingkat internasional. Selain itu, saya juga menyambut baik inisiatif dalam menyiapkan forum CSR Kota Kediri. Forum ini juga bisa menjadi wadah sinergi antar perusahaan untuk memastikan program tanggung jawab sosial betul-betul tepat sasaran dan selaras dengan program pembangunan pemerintah daerah, termasuk berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, kemudian pendidikan vokasi, serta kesehatan masyarakat. Dan tentunya pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Kadin yang telah menyiapkan lembaga pelatihan kerja, dan di atas tadi sudah disebutkan oleh Ketua Kadin ada aula yang cukup untuk sekitar 40 orang ya Pak. Dan insya Allah saya yakin nanti aulanya juga bermanfaat sebagai upaya untuk mencetak SDM yang unggul, siap menghadapi tantangan dunia industri dan perdagangan modern. Tentunya upaya ini juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah Kota Kediri dalam menyiapkan generasi muda yang produktif dan mampu bersaing di era digital. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh keluarga besar Kadin Kota Kediri. Semoga kantor baru ini bisa membawa berkah dan kemajuan, dan tidak hanya pada jajaran Kadin tetapi juga bagi perkembangan ekonomi yang ada di Kota Kediri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Kantor Kadin Kota Kediri resmi dibuka. Selain meresmikan kantor Kadin yang baru, Wali Kota Kediri bersama jajaran Forkopimda juga meninjau langsung fasilitas yang ada di kantor Kadin. Dalam waktu dekat, Kadin menyiapkan pembentukan forum CSR Kota Kediri, wadah bagi para pengusaha untuk berkontribusi langsung dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Kini, Rumah Kurasi Kadin Kediri telah membina lebih dari 100 UMKM dan dipercaya membantu proses kurasi di berbagai daerah seperti Ternate, Papua, Kalimantan, Jawa Barat, hingga Solo. Dalam waktu dekat, Kadin Kediri akan menggelar agenda Go Ekspor di Surabaya, mempertemukan 14 UMKM binaannya dengan pengusaha asal Belanda untuk membuka jalan baru pasar ekspor.
Silakan Mbak Wali mohon berkenan untuk bisa memotong tumpeng. Rekan-rekan media bersiap untuk bisa mengabadikan momen. Siap-siap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pemotongan tumpeng dari peresmian kantor Kadin Kota Kediri yang baru. Semoga dengan dipotongnya tumpeng ini kantor Kadin Kota Kediri yang baru menjadi lebih bermanfaat, UMKM-nya juga level up. Amin ya robbal alamin. Diberikan langsung oleh Mbak Wali kepada Ketua Kadin Kota Kediri sebagai tanda rasa syukur kita atas peresmian kantor Kadin Kota Kediri yang baru. Bapak Haji Muhammad Solihin, tahan dulu. Dan tetap didampingi juga oleh Forkopimda Plus Kota Kediri yang sudah hadir. Terima kasih banyak Bapak. Jadi pertama saya terima kasih pada pemerintah kota sendiri yang sudah memberikan fasilitas ke Kadin dalam rangka untuk berkumpulnya para pengusaha yang ada di Kota Kediri, tempat berkumpulnya para UKM di Kota Kediri. Selanjutnya kita akan mengondisikan, memanfaatkan tempat ini untuk sesuatu dalam hal untuk peningkatan perekonomian di Kota Kediri, khususnya UKM yang bisa ekspor. Kita kebetulan sudah punya rumah kurasi yang sudah punya standar nasional dan kita sudah go nasional, ini yang harus kita kembangkan. Tapi Kota Kediri insya Allah akan bisa melaksanakan itu semua. Selanjutnya kantor ini juga bisa dimanfaatkan untuk berkumpulnya para pengusaha dalam rangka untuk membantu pemerintah di dalam rangka untuk pembangunan yang ada di Kota Kediri yang tidak bisa diberikan dana dari APBD. Ini ada namanya kantor forum CSR yang kita sudah kondisikan. Itu nanti harapan kita bisa menjadi tempat berkumpulnya pengusaha dalam rangka untuk membantu program dari pemerintah daerah yang tidak bisa ditangani oleh APBD. Karena forum CSR ini sudah ada perdanya dari DPR yang mana ini harus kita lakukan. Dan ada undang-undang terkait dengan forum CSR ini secara nasional. Itu harapan kita ke depan. Dan yang paling penting adalah kekompakan para pengusaha yang ada di Kota Kediri dalam rangka membangun Kota Kediri secara bersama-sama. Karena pemerintah sendiri tidak mungkin akan bisa membangun Kota Kediri tanpa ada dukungan daripada para pengusaha yang ada di Kota Kediri. Insya Allah kantor ini akan kita gunakan untuk tempat berkumpulnya, tempat media informasi dalam rangka untuk menyatukan antara pengusaha dan pemerintah. Itu harapan kita ke depan. Di 2025 yang sudah dikurasi berapa UMKM? Sudah cukup banyak, ada 100 lebih ya. Termasuk ke rumah kurasi ini sudah mengkurasi di beberapa provinsi di Indonesia yang sudah kontrak dengan rumah kurasi dari Ternate, dari Papua, ya, dari Kalimantan, dari Jawa Barat, ya, ini sudah kontrak sama kita, termasuk dari Solo. Sudah kontrak terkait dengan pemantapan UKM-UKM yang bisa naik kelas. Ini yang sudah bagus kita lakukan. Nah, Kediri, insya Allah dalam waktu dekat ini untuk yang go ekspor kita lakukan. Jadi ada UKM yang siap untuk ekspor kita kondisikan. Tanggal 14 kita akan panggil mereka untuk kita ketemukan dengan pengusaha dari Belanda, dari Nederland, di Jawa Timur, ya, dengan PUM yang ada di Nederland. Ada berapa UKM? Apa itu Pak? 14 ini, 14 bulan ini. Berapa UMKM Pak? Kalau dari Kediri, insya Allah kota ada 10 maksimal ya, yang sudah memenuhi standar kita pertemukan. Tapi di sana juga akan dikurasi lagi oleh dari Belanda. Bisa masuk nggak barang mereka ke negeri Belanda? Itu apa Produknya apa Pak? Produknya ada dari makanan ringan ya, terus hortikultura juga ada. Jadi tanaman hias. Kalau tanaman hias ini sudah kirim kemana-mana, sampai ke Amerika, sampai ke Nederland, itu sudah kita lakukan. Dan itu setiap bulan sudah jalan. Tapi memang tahap ini yang kita lakukan itu adalah ekspor ala UMKM.
Jadi bukan ekspor yang sifatnya besar. Karena Kediri kan juga belum ada industri besar ya, kecuali gudang garam. Jadi barang-barang UKM yang ada di Kediri dikumpulkan ya, kita bawa satu kontainer yang mana sudah kerjasama sama para eksportir. Nah tinggal itu dibawa secara bersama-sama ke luar negeri. Diaspora sana ya Pak? Dengan diaspora. Kalau diaspora kita sudah 5 benua sudah kita lakukan semuanya. Mulai dari Amerika ada, dari Hong Kong, Qatar, terus Malaysia, Jepang, semua sudah kita kondisikan. Yang paling disukai produk apa Pak? Kebanyakan kalau dari luar negeri kan banyak makanan. Justru kalau malah tenun itu hanya dibawa-bawa aja. Kalau ekspor dalam posisi besar ya belum bisa. Karena apa? Kapasitasnya juga kan kita handmade ya. Kalau kapasitasnya juga belum bisa terjadi. Tapi ada juga yang melakukan itu, tapi harapan bisa ekspor tenun dalam jumlah besar, asalkan dari asosiasi tenun ini betul-betul bisa kompak. Jangan ego sektoral. Kalau ego kan, wah produk saya tidak bisa digunakan oleh dia. Ini kalau bisa kita ada kekompakan di situ. Peran BI sendiri dalam hal ini seperti apa? Luar biasa. Ekspor BI ini juga memang dalam rangka untuk pengendalian ekonomi luar biasa. Mereka sangat mensupport karena mereka juga punya tugas dalam rangka pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, itu tugasnya BI memang. Pak, untuk alasan pindahan kantor Kadin sendiri seperti apa ini Pak? Apanya? Alasan pindahnya kantor Kadin Kota Kediri? Alasan pindahnya sebenarnya manual aja. Artinya apa? Karena kantor kita kan kena gusur dari jalan tol dari bandara menuju ke Kota Kediri. Lah akhirnya Gudang Garam diganti dengan tanah dan bangunan yang ada di sini. Atas nama siapa Pak? Apa? Atas nama siapa? Kadin ini masih atas nama pemerintah kota. Jadi ini masih asetnya daripada pemerintah kota. Berarti ini cuma renovasi aja Pak ya? Kita renovasi total. Tapi bangunannya sudah ada, tapi desain interiornya kita yang mengondisikan. Kalau maaf kembali ke ekspor, itu UMKM-nya dari Kota Kediri aja atau dari mana? Kalau yang dipanggil ke Surabaya itu seluruh Jawa Timur. Seluruh Jawa Timur kita kondisikan di sana karena yang koordinir dari Kadin Jawa Timur. Nah, Kediri berapa UMKM? kurang lebih 10 nanti kita bawa ke sana. Tapi nanti kan akan dikurasi ulang, dikoordinasi ulang di sana. Bagaimana nanti informasi Ini tanggal 14 itu di Surabaya. di Surabaya, insya Allah. Tantangan terberat untuk UMKM di Kota Kediri apa? Tantangan terberat itu untuk masalah peningkatan kualitas. Ini yang harus kita perhatikan, termasuk timbangan ya, salah satu hal-hal yang kecil ya, timbangan itu juga sangat menjadi tantangan, termasuk desain ya. Tapi yang paling penting adalah tantangan kita itu adalah karena sekarang zaman online, nah, seluruh UKM harus bisa mengkondisikan secara online. Ini harus digital marketing harus dijalankan. Rumah kurasi ada semua di sana. Monggo kalau mau koordinasi langsung ke rumah kurasi di Kota Kediri. Nanti akan dididik, dibina di sana sampai mereka bisa. Itu kita kondisikan. Rumah pembinaan ya? Ya rumah kurasi mengkurasi produk mulai dari standar tradisional, standar pasar modern sama standar ekspor. Jadi kalau dari pasar tradisional mau ke pasar nasional ya harus bagaimana? Itu ada standarisasinya. Dari pasar modern mau ke pasar ekspor itu harus bagaimana? Itu nanti ada syarat-syaratnya. Yang mana syarat-syarat itu banyak tidak diketahui oleh para UKM kita. Nah ini insya Allah kalau di rumah kurasi insya Allah sudah punya. Berarti ada tim profesional. Ada profesional di sana. Dari Kadin sendiri. Dari rumah kurasi. Kebetulan rumah kurasi ini dibentuk pada saat kita banyak masalah waktu kita dengan diaspora. Hal terkecil yang terjadi adalah waktu kita kirim ke Malaysia, timbangan barang itu bermasalah. Selisih berapa gram, kali 250 gram. Itu yang terjadi cuma 225 gram. Ini bermasalah kalau di luar negeri dan itu kena denda. Nah ini yang menjadi masalah kita, akhirnya itu kita kondisikan bagaimana masalah packaging, masalah timbangan, ya, masalah kualitas, ini harus kita perhatikan kalau kita sudah berpikir ke luar negeri. Terus tantangan utama juga Pak untuk UKM kita adalah
Jangan punya mindset kalau kita kirim barang luar negeri dengan harga mahal. Sekarang seluruh pengusaha di dunia itu sudah mempunyai standarisasi. Jadi kalau harga kita di sini 50.000, ya jangan sampai kita jual 100.000 di sana, ya. Karena persaingannya juga cukup kuat. Barang dari Cina, dari Thailand, dari mana-mana ini sekarang sudah cukup bagus. Mindset itu yang harus kita hilangkan pada seluruh UKM kita. Peresmian kantor baru ini menjadi penanda tekad kuat. Kota Kediri tengah menapaki jalan menuju ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berorientasi global. Disinilah semangat kolaborasi tumbuh antara pemerintah, dunia usaha, dan UMKM, menyalakan obor kemajuan yang akan menerangi masa depan ekonomi daerah. Tim Liputan, Toho TV.